Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama saya Ibu Ria. Ibu berharap kalian selalu semangat dan tetap sehat. Ikuti protokol kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memberikan kalian video pembelajaran. Silahkan disaksikan. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Adapun capaian kompetensi dasar yang harus kalian capai pada hari ini adalah 3.7 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. 4.7 menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan yang dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan makanan pangan dan keamanan pangan. Makanan yang Anda makan setiap hari tidak akan bisa dicerna dan diserap gizinya jika tidak diproses dalam organ pencernaan. Adapun beberapa organ pencernaan yaitu membentuk saluran pencernaan, di antaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus, serta beberapa organ-organ tambahan yang disebut dengan kelenjar pencernaan, misalnya kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan hati. Adapun kita juga akan mempelajari tentang proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan kita. Untuk lebih memahami tentang proses pencernaan, kalian dapat saksikan animasi berikut ini. Tahukah Anda, agar makanan dapat digunakan tubuh, proses apakah yang terjadi pada makanan tersebut di dalam tubuh kita? Makanan yang kita makan akan mengalami 4 tahapan proses. Tahap pertama adalah proses menelan. Kita menggigit dan mengunyah makanan agar makanan dapat dipecah menjadi lebih kecil supaya selanjutnya dapat ditelan. Kemudian, makanan masuk menuju lambung. Di lambung, makanan dalam potongan-potongan kecil tadi dicerna menjadi lebih halus lagi. Proses kedua ini disebut mencerna. Setelah bentuk makanan dipecah menjadi lebih sederhana, makanan ini selanjutnya akan dicerna dan diserap di usus halus dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sebagai nutrisi. Proses ini disebut menyerap. Tidak semua makanan yang kita makan dapat diserap oleh tubuh kita. Sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh tersebut dibuang dengan cara melewatkannya ke usus besar dan selanjutnya dibuang keluar tubuh melalui anus. Anatomi sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan yang terdapat organ-organ pencernaan di dalamnya. Organ-organ tersebut diantaranya mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Setiap organ pencernaan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam proses pencernaan pada sistem pencernaan manusia. Kita mulai dengan organ yang pertama yaitu mulut. Cobalah bercermin dan perhatikan mulut Anda. Sebutkanlah organ-organ yang terdapat di dalamnya. Nah, masing-masing organ yang terdapat di dalam mulut memiliki fungsi tersendiri. Mulut merupakan satu-satunya saluran pencernaan yang berada di luar dan dapat terlihat. Pencernaan yang terjadi di dalam mulut terjadi melalui pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gigi dan juga lidah. Pencernaan mekanik menghancurkan makanan dari tekstur kasar menjadi tekstur halus. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim yang dihasilkan oleh kelenjar ludah, yaitu enzim amilase. Enzim ini dapat mengubah amilum menjadi glukosa atau maltosa. Nah, pencernaan kimiawi artinya pencernaan tersebut adalah mengubah molekul dari struktur molekul yang kompleks menjadi struktur molekul yang sederhana. Selanjutnya kita akan membahas gigi. Gigi adalah bagian penting di dalam mulut yang berfungsi dalam pencernaan mekanik. Gigi pada manusia terdapat beberapa jenis, di antaranya gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mencabik atau merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk menggilas makanan. Gigi pada orang dewasa dan pada anak-anak berbeda jumlahnya dan juga strukturnya. Rumus gigi pada anak-anak disebut dengan gigi susu. Silakan perhatikan rumus gigi susu. Jumlah gigi pada anak-anak itu sebanyak 20 buah. Sedangkan gigi pada orang dewasa itu termasuk gigi permanen, di mana rumus giginya adalah sebagai berikut. Jumlah gigi permanen atau gigi tetap pada orang dewasa adalah 32 buah. Selanjutnya, kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran makanan yang menghubungkan mulut dengan lambung.
Kerongkongan ini berbentuk seperti tabung dengan panjang kira-kira 25 cm. Kerongkongan berperan dalam proses mendorong makanan menuju ke lambung atau pencernaan mekanik dengan proses gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini melibatkan otot-otot yang ada di dinding kerongkongan, yaitu otot lurik dan otot halus. Makanan bisa mencapai lambung bukan karena lambung terletak di bawah kerongkongan, melainkan akibat dari gerakan peristaltik ini. Organ selanjutnya adalah lambung. Coba perhatikan gambar lambung berikut ini. Bagian-bagian lambung terdiri dari fundus, kardiak, dan pilorus. Fundus terletak di bagian pangkal, kardiak terletak di bagian tengah, sedangkan pilorus terletak di bagian ujung yang berbatasan dengan duodenum. Lambung berbentuk kantong yang mampu menampung makanan hingga 2-4 liter. Pencernaan yang terjadi di dalam lambung yaitu pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim, pepsin, renin, dan HCl. Sedangkan pencernaan mekanik terjadi dengan bantuan gerakan dinding dari otot lambung yang mengaduk makanan hingga menjadi bentuk kim. HCl berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim pepsin berfungsi untuk merubah protein menjadi pepton. Sedangkan renin berfungsi untuk mengubah kaseinogen menjadi kasein. Setelah makanan dicerna di lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Pencernaan yang terjadi di dalam usus halus yaitu pencernaan kimiawi dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Adapun pencernaan kimiawi di usus halus dibantu oleh enzim-enzim diantaranya lipase, amilase, tripsin, laktase, sukrase, aminopeptidase, dan maltase. Coba perhatikan kedua gambar ini. Gambar 1 adalah sumber enzim yang berperan dalam usus halus. Di dalam usus halus, enzim-enzim dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan kantung empedu. Kantung empedu ini berasal dari hati yang menghasilkan cairan empedu yang berperan dalam proses pencernaan pada lemak. Pankreas menghasilkan beberapa enzim seperti amilase, tripsin, dan lipase. Pencernaan yang terjadi di duodenum atau usus 12 jari merupakan pencernaan yang cukup berat dan cukup kompleks. Perhatikan gambar kedua. Gambar kedua adalah gambar vili dan mikrofili di dalam usus halus. Usus halus membentuk struktur yang disebut dengan vili, yaitu jonjot-jonjot usus halus yang berfungsi sebagai perluasan bidang penyerapan yang terjadi di dalam usus halus, sehingga penyerapan makanan akan menjadi efektif. Setelah melalui proses berbagai macam pencernaan, zat-zat makanan yang masuk ke dalam tubuh akan membentuk sari-sari makanan yang siap diserap oleh usus. Sari-sari makanan yang siap diserap oleh usus diantaranya adalah glukosa, asam amino, asam lemak dan gliserol, vitamin, dan air. Hasil dari penyerapan tersebut akan masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan masuk ke dalam usus besar. Sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Usus besar terdiri dari kolon dan juga rektum. Di dalam kolon terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli berperan dalam membusukkan makanan, juga membantu dalam proses pembentukan vitamin seperti vitamin B dan vitamin K. Setelah sisa-sisa makanan dibusukkan, maka akan membentuk feses yang disimpan sementara di dalam rektum. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari usus besar dan ini adalah gambar dari rektum. Feses yang telah terbentuk akan dikeluarkan melalui lubang anus. Lubang anus ini memiliki otot sphincter yang berfungsi untuk mengontrol proses pengeluaran feses yang terjadi di dalam anus. Baiklah, apakah kalian sudah memahami proses yang terjadi di dalam sistem pencernaan kita? Jika kalian sudah memahaminya, silahkan buat bagan proses pencernaan sesuai dengan pemahaman kalian. Kemudian, presentasikan di depan kelas. Selamat bekerja!